Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua dapat mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahagia rasanya kita bisa bertemu kembali. Setelah sekian lama kita tidak pengajian, saya memberanikan diri untuk membuat video ini. Mudah-mudahan melalui media ini kita bisa silaturahim kembali, disebabkan karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk pengajian. Mudah-mudahan media ini bisa mewakili kita untuk bisa bertemu, sama-sama belajar, ya, sama-sama bersilaturahim. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah, Maha besar Allah. Segala puji bagi Allah. Beberapa bulan terakhir ini jiwa kita lelah. Tubuh kita terasa lemas dan kita tidak berdaya dengan adanya pandemi virus corona yang merebak di seluruh dunia. Tapi alhamdulillah Allah turunkan bulan suci Ramadan. Allah turunkan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan inilah tempatnya hati kita, jiwa kita, jasmani kita untuk apa? Rehat sejenak, untuk bisa tafakur, bisa menyadari, bisa memahami apa makna dari pandemi corona yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah menurunkan rahmatnya buat kita semua, sehingga wabah itu bisa berlalu dengan cepat. Berkat doa-doa guru-guru kita, ulama-ulama besar kita, doa kita semua, mudah-mudahan wabah ini bisa berlalu dari bumi, terutama bagi kita umat Islam di seluruh dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang kita memasuki Ramadan dalam keadaan prihatin. Sebagian masjid ditutup. Kita tidak mendengarkan lagi tausiah-tausiah di masjid, ceramah-ceramah tarwih. Kita tidak lagi mendengarkan kajian-kajian yang menyejukkan hati saat berkumpul dengan teman-teman, dengan ibu-ibu, majelis zikir, majelis taklim. Tapi insya Allah di balik setiap peristiwa yang Allah turunkan pasti ada hikmah, ya, dari dibalik semua kejadian Allah tetapkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, hari ini kita berada di hari ketiga Ramadan. Saya ingin mengajak saudaraku, terutama ibu-ibu, untuk sama-sama belajar, karena ibadah yang kita lakukan di bulan mulia ini adalah satu ibadah yang sangat mulia, ya, dan ini sangat
besar sekali pengaruhnya untuk bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya terhadap orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi ibadah pokok yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentu saja puasa. Nah sekarang sebenarnya di balik puasa itu hikmah apa yang Allah akan sampaikan buat kita semua? Subhanallah, ibu-ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata begitu banyak hikmah puasa. Begitu banyak hikmah puasa. Ya, saya bahas puasa bukan berarti di bulan Ramadan puasa saja yang kita lakukan, tidak. Tentu saja kita akan tetap melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, sholat semakin kita perbaiki kualitasnya. Kita perbanyak nilai sholat sunnahnya. Ya, kita perbanyak sedekahnya, kita perbanyak tafakurnya, itikafnya. Tetapi ya, yang kita bahas adalah puasa, maka saya akan membahas tentang hikmah puasa. Sebelumnya kita pahami dulu, apa sih itu puasa? Nah, puasa. Apa sih itu puasa? Ya. Jadi puasa secara arti katanya, secara pengertian secara etimologinya, bahwa puasa itu artinya menahan diri dari makan, minum, dan melakukan kewajiban suami istri. Nah itu. Jadi kalau secara syariat, puasa itu mengandung arti bahwa kita menahan hawa nafsu kita, nafsu makan, minum, dan berhubungan melakukan kewajiban suami istri mulai dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Ya, matahari tenggelam. Nah, sekarang kita ingin pahami apa arti atau apa makna dari puasa Ramadan atau puasa itu sendiri. Jadi puasa adalah merupakan satu syariat, ya, atau merupakan salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi puasa itu sendiri adalah merupakan salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Ya. Selanjutnya, apa tujuan daripada puasa itu? Yaitu puasa mengandung makna penyucian jiwa, ya, penyucian jiwa, membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Bukan hanya dari segi rohani saja, tapi puasa juga itu tujuannya adalah untuk membersihkan jasmani kita dari penyakit-penyakit jasmani. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya puasa itu adalah obat dari segala penyakit. Ya, jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, penyucian jiwa atau membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Kenapa dikatakan demikian? Karena melalui puasa ini kita dididik oleh Allah, kita digembleng oleh Allah, kita diajak oleh Allah untuk lebih memahami bahwa sesungguhnya kita ini selalu dalam pengawasan Allah. Kita selalu berada dalam pengawasan Allah. Iya. Melalui puasa ini kita menyadari bahwa sepanjang kita menjalani kehidupan kita,
kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah. Mohon maaf, selama ini mungkin secara lisan sering kita menyatakan kita ini selalu diawasi oleh Allah loh. Kita ini selalu dipantau oleh Allah, setiap gerak-gerik jasmani kita, suara hati kita, pikiran kita, Allah tahu. Tapi baru sebatas mengetahui, belum menyadari, belum meyakini. Nah, dengan puasa ini Allah ingin mengajak kita untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu memang tidak pernah lalai untuk mengawasi kita 24 jam. Bagaimana puasa mengajarkan kita bahwa kita diawasi oleh Allah? Nah, coba perhatikan. Pada waktu ibu-ibu sedang berpuasa, tadi waktu sahur berniat untuk melakukan puasa hari ini. Iya, ya. Kemudian pada waktu pagi, ya, ibu-ibu atau saudaraku sekalian mandi, kemudian bersiwak atau gosok gigi, ataukah berwudu untuk melaksanakan sholat. Ya. Kita berkumur-kumur. Kalau seandainya kita berkumur, sholat ya wudu ya, berkumur, kemudian kita meneguk air, ya kan, kalau itu berkumur-kumur kan 3 kali, ya 3 kali masukkan air, tapi 2 kali, cuma 2 kali yang keluar, sekalinya kemana? Oh, ternyata tertinggal ke dalam tenggorokan kita. Nah, pertanyaannya, kalau kita melakukan itu, ada enggak manusia yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tetapi tidak satu pun di antara kita, kalau kita melaksanakan ibadah puasa betul-betul nawaitunya karena Allah, betul-betul kesadaran bahwa kita ingin melakukan ibadah puasa, pasti tidak berani untuk meneguk seteguk air pun. Kenapa? Karena begitu Anda meneguk air seteguk, maka pada saat itu juga hati Anda langsung berkata, hari ini puasa saya batal. Nah, kalau pada waktu kita berpuasa, kita meyakini bahwa seteguk air saja yang kita teguk, yang tidak diketahui oleh orang, diketahui oleh Allah, apalagi perbuatan, perkataan yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kalau ini kita istiqomah melakukan selama 30 hari ke depan atau 1 bulan di bulan suci Ramadan. Kemudian kita meyakini bahwa memang kita selalu dalam pengawasan Allah, maka insya Allah ya, melalui puasa ini kita akan menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan kedekatan kita dengan Rabb kita, dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya penyucian jiwa melalui puasa, meyakini bahwa Allah itu bersama kita. Mengapa dikatakan penyucian jiwa? Mengapa dikatakan penyucian batin? Ya, iya, karena sesungguhnya beriman atau tidak berimannya seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Hati. Makanya kata Rasulullah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika baik daging itu, baik seluruh tubuh. Jika rusak daging itu, rusak seluruh tubuh. Itu adalah hati. Jadi dengan adanya penyucian hati, hati meyakini akan selalu bersama dengan Rabb-nya, hati meyakini bahwa dia ketika selalu bersama dengan Allah, maka inilah modal utama kita untuk bisa mencapai derajat takwa. Apa sih itu takwa? Takwa artinya kita berhati-hati melakukan, berucap, melihat, mendengarkan. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, melalui puasa ini juga kita diajarkan untuk memiliki rasa solidaritas kepada saudara kita. Ya, kita memiliki rasa solidaritas kepada kita. Kenapa? Apalagi zaman sekarang kan pandemi corona ini luar biasa dampaknya. Bukan hanya penyakit yang menyebabkan kita terkurung di dalam rumah, bukan hanya
eh, para medis yang banyak menderita penyakit terjangkit virus corona karena merawat orang-orang yang terinfeksi virus corona. Tetapi dampak yang paling besar adalah dampak dari segi ekonomi. Sebelum corona saja banyak saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak saudara kita yang hidup dalam keprihatinan. Apatah lagi setelah wabah corona merebak. Jadi sekarang kita betul-betul butuh rasa solidaritas, kepedulian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi melalui puasa ini kita bisa merenung bahwa kita ini tidak makan bukan berarti tidak ada makanan di rumah, bukan berarti kita ini tidak memiliki stok makanan. Tidak ada kok, di rumah, di dapur ada, di kulkas ada. Tapi kenapa kita dilarang makan? Ya, karena memang kita diharamkan makan di siang hari. Makan, minum dan melakukan kewajiban suami istri di siang hari itu hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menyadari bahwa kalau kita yang tidak makan, tidak minum di siang hari, begitu sore hari sudah merasa lemas, aktivitasnya semakin terbatasi karena kurangnya tenaga, maka di sini nurani kita akan bangkit dan menyadari Allah ternyata begitu banyak saudara kita yang hidupnya menderita di luar sana. Ya, maka melalui puasa ini Allah mengajari kita, wahai hambaku yang hidupnya mampu, wahai hambaku yang hidupnya rezekinya berkecukupan, bersyukurlah kepada Allah. La in zakartum la azidannakum. Siapa mensyukuri nikmatku akan aku tambah. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat? Harta materi yang Allah berikan bukan disimpan saja di bank, bukan hanya ditumpuk di laci, di dompet dan di buku rekening, tidak. Tapi caranya mensyukuri nikmat harta adalah membagikan kepada saudara kita yang tidak mampu. Bukankah Allah sendiri berfirman bahwa sesungguhnya dalam hartamu ada hak fakir, miskin dan anak-anak yatim. Nah, dengan melalui puasa ini kita bisa bersyukur, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepadaku, begitu banyak materi yang Kau berikan kepadaku. Mengapa tidak Aku bagikan kepada saudara-saudaraku yang tidak mampu? Nah, sekarang berbagilah di bulan Ramadan ini supaya kita bisa mencapai derajat takwa. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, melalui forum ini saya mengajak saudara-saudaraku untuk merasakan hikmah daripada puasa itu. Begitu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan melalui puasa. Dengan puasa juga itu kita bisa merasakan bahwa dengan berpuasa kita mengistirahatkan jasmani kita dari makanan-makanan yang selama ini begitu bangun makan sebanyak-banyaknya, ya. Dengan puasa ini kita istirahatkan jasmani kita supaya apa? Supaya jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, di samping hikmah puasa yang saya sebutkan tadi, tentu saja yang paling banyak hikmah yang kita dapatkan adalah di bulan suci Ramadan ini, ya, bulan suci Ramadan ini. Melalui sarana puasa tadi Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ya, jadi melalui sarana puasa ini, ya, di bulan Ramadan ini, nah, untuk bisa mencapai derajat takwa tentu saja yang pertama, ya, kita harus mendapatkan ampunan Allah. Ya, ampunan Allah ini, ya, ampunan Allah. Jadi kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dengan cara apa Allah mengampuni dosa kita? Dengan puasa, karena kata Rasulullah, siapa yang berpuasa 1 hari ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, diampuni dosanya oleh Allah. Nah, jadi siang malam kita punya kita punya kesempatan untuk bisa bertobat,
diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi mulai bulan Ramadan inilah kita mengambil hikmah, jangan sia-siakan Ramadan ini, jangan berlalu. Ya, jangan berlalu begitu saja, tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan terbaik dalam hidupku. Ramadan terbaik. Dengan cara bagaimana kita maksimal melakukan kewajiban-kewajiban kita di dalamnya. Kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sholat sunnah, mulai dari sholat sunnah rawatib, ya kita betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya kita melaksanakan sholat tahajud, kita melaksanakan sholat duha, kita melaksanakan sholat sunat witir, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih, sholat sunat yang lain, ya. Kemudian kita melaksanakan apalagi kita bersedekah. Ya, sesungguhnya sedekah yang paling baik itu kata Rasul adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana caranya kita bersedekah? Berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu, kirimkan dia buka puasa, atau mungkin bagi yang mampu mungkin bisa beli makan makanan dos atau dibagikan kepada saudara kita yang tidak mampu, ya. Jadi selanjutnya Ramadan juga adalah merupakan dikenal dengan bulan yang penuh hikmah, ya, penuh rahmat, ya, penuh rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang, kasih sayang. Disinilah kita akan mendapatkan kasih sayang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi usahakan di Ramadan ini kita betul-betul manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa, nauzubillah, di Ramadan ini, ya. Nah, untuk lebih memaksimalkan pertemuan kita, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum-hukum puasa. Hukum-hukum puasa, insya Allah kalau saudaraku, ibu-ibu semua menganggap ini bermanfaat, insya Allah kita sama-sama berbagi, kita sama-sama belajar di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum-hukum puasa, insya Allah. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.